Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini ba'da subuh kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini sudah penghujung bulan Syawal, sudah masuk tanggal 27 Syawal. Subhanallah, sepertinya baru kemarin kita meninggalkan Ramadan, baru kemarin kita memasuki Syawal. Hari ini kita sudah akan mengakhiri bulan Syawal. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan agar bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Dan semoga Allah pula memberikan kepada kita kekuatan agar kita senantiasa berada di atas petunjuknya. InsyaAllah semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang akan senantiasa terselamatkan akidah kita dari segala bentuk kesyirikan. Semoga Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik saudara sekalian, kita masih membahas di kitab kita, yaitu tentang kitab akidah ini, masih pada bab tentang perkara yang bisa membatalkan keimanan berkaitan dengan perbuatan syirik yang sering manusia melakukan, bahkan kadang tidak menyadari. Sudah kita membahas poin pertama tentang memakai gelang, benang, tamimah, tiwalah dan yang lain, juga tentang tabarruk, mengalap berkah dan yang lainnya. Kita masuk sekarang perkara yang keempat, yakni tentang sihar, perbuatan sihar. Sihar ini ada beberapa macam. Ada yang sihar tujuannya bukan untuk mencelakakan manusia, tapi ada pula sihir yang tujuannya untuk mencelakakan manusia. Yang memiliki kitabnya bisa dilihat di halaman 153. Sihir adalah sesuatu yang sebabnya samar dan sangat-sangat halus. Sebagaimana namanya sihir, sesuatu yang hampir-hampir tidak terlihat. Pelakunya terkadang tidak menyadari kalau itu sihir. Oleh karena itu, prosesnya pun sangat samar dan hampir-hampir tidak bisa diketahui kasat mata oleh orang umum. Maka perbuatan seperti ini, nanti ada perbuatan yang sampai kepada syirik, dan syirik besar yang bisa menggugurkan akidah. Ada yang tidak sampai kepada syirik besar, tapi tetap bagian daripada kesyirikan yang menjadi dosa besar, meskipun tidak sampai menggugurkan akidah. Sihir di dalam istilah adalah bisa jadi mantra-mantra, jampi-jampi, ucapan-ucapan, ramuan-ramuan, dan berbagai macam asap atau pedupaan-pedupaan. Ini bisa terjadi, yang diantaranya ada yang berdampak terhadap hati dan tubuh. Ia bisa membuat sakit, bisa membuat seseorang mati, dan mati atas izin Allah tentu saja. Dan yang paling dahsyat sihir dari setan adalah ketika memisahkan antara suami dan istri. Maka pengaruh dari sihir itu terjadi semuanya atas izin Allah secara kauniyah, perbuatan Allah yang memang manusia ingin berbuat dan Allah tetapkan. Tetapi semua perbuatan sihir itu sesungguhnya Allah tidak ridho. Loh, kalau memang Allah atas izin Allah, kenapa Allah nggak ridho? Ada perbuatan kauniyah Allah, perbuatan yang diperbuat oleh Allah, Allah ridho dan Allah tidak ridho. Apa itu? Contoh, Pak,
mencuri itu perbuatan siapa? Manusia. Atas izin siapa dia mencuri? Allah. Kalau begitu Allah ridho? Tidak. Kenapa? Mencuri itu diharamkan. Berzina terjadi atas izin Allah. Atas terjadi karena Allah. Betul, sudah ketetapan. Tapi perbuatan ini perbuatan yang Allah tidak ridho. Maka semua yang dilarang oleh Allah jangan dijalankan. Mencuri, berzina, sama di bawah saja. Berzina, mencela, menghina, mengambil hak orang, itu perbuatan-perbuatan yang semua dilakukan terjadi atas izin Allah. Tetapi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan itu Allah tidak ridho, maka jangan diperbuat. Tapi kenapa mereka tetap melakukan? Itu keinginan manusia. Allah pun kemudian berbuat atas keinginan manusia tadi, dan itu semua atas izin Allah. Tapi yang berbuatnya buruk, maka Allah tidak pernah akan ridho. Itulah perbuatan kauni Allah. Tapi kita disuruh ibadah, kita disuruh mencari ilmu, kita disuruh berbuat baik, kita disuruh beramal soleh. Kita berbuat atas izin Allah. Allah ridho. Kenapa? Yang kita lakukan atas perintah. Atas perintah. Inilah ketetapan Allah. Itulah yang disebut masyiah, yakni kehendak Allah, ketetapan Allah. Yang Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Maka di sini sihir itu adalah perbuatan setan yang Allah tidak ridho. Tapi setiap pelaku sihir tidak akan mampu berbuat sihir kecuali atas izin Allah. Maka kebanyakan dari para pelaku-pelaku sihir sesungguhnya adalah mencari kenikmatan dunia. Apakah dalam rangka untuk bisa dipuji manusia, apakah dalam rangka ingin mencelakakan orang lain. Maka yang seperti ini adalah perbuatan-perbuatan sihir, dan dia bisa melalui setan-setan berupa memuja roh-roh yang buruk, mempersembahkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka bantuan melalui cara-cara yang syirik. Padahal praktek seperti ini adalah praktek yang tidak hak, tidak halal, dan ini haram. Allah telah larang. Maka saudaraku seiman, termasuk syirik bisa dari dua sisi. Yang pertama, ia menggunakan setan dan bergantung kepadanya, mendekatkan diri kepada setan dengan memberinya apa yang dia sukai agar setan mau berkhidmat, mau menjadi pesuruh manusia. Saya akan tunjukkan nanti dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Yang kedua, ia mengandung pengakuan terhadap ilmu gaib, padahal ilmu itu adalah wilayah khusus Allah yang dia tidak bersyarikat dengan siapapun. Sihir yang seperti ini tidak untuk mencelakakan manusia, tapi untuk kebanggaan. Saya akan beritahukan dulu sihir yang kedua, untuk kebanggaan. Bapak saya yakin pernah melihat di TV Pak, siaran Pak. Orang mensihir sesuatu. Kalau zaman Nabi Musa, sihirnya apa Pak? Gak ada sihir untuk mencelakakan orang. Sihir kepandaian, di mana bekerja sama dengan setan, mengelabui pandangan manusia, sesuatu benda atas keinginan tukang sihir berubah menjadi sesuatu yang diinginkan atas izin Allah melalui bantuan setan. Gak untuk mencelakakan. Apa Pak? Sihir-sihirnya yang dilakukan oleh pembesar-pembesarnya Fir'aun. Merubah tali-tali jadi ular. Terlihat ular Pak. Padahal apa itu? Tali. Siapa yang menjadikan seakan-akan seperti ular? Setan. Mata-mata yang memperhatikan dikelabui seakan-akan tampaknya adalah ular. Maka sihir itu tidak mencelakakan manusia. Tapi untuk apa? Kesombongan, kebanggaan. Ada sekarang orang-orang yang mempelajari sihir untuk itu? Ada, melalui bantuan setan. Tapi ada pula yang sesungguhnya bukan sihir. Itu sihir dikatakan tapi kecepatan tangan. Orang sebut saja sihir. Kenapa? Orang-orang itu bisa berbuat sesuatu dengan cepat. Maka sihir seperti itu dikatakan sulap. Padahal mengelabui Pak, kita bisa lihat. Tapi maaf, jangan sampai lihat sulap terus-menerus. Jangan, untuk apa? Nggak ada gunanya. Maaf, dahulu ada pesulap yang kondang.
yang pertama kali ada TV swasta tahun-tahun 90-an, mungkin pada tahu lah Pak, David Copperfield ya Pak ya. Sulap atau sihir itu Pak? Sulap, trik teknologi dengan kecepatannya, dengan kepandaiannya, dan sekarang banyak orang bisa berbuat begitu. Dan di negara kita di Indonesia banyak sekali yang belajar sulap dan bisa dipelajari. Maka ini tidak ada kaitannya dengan sihir setan. Itu hanya mempelajari dengan hawa nafsu, tapi perbuatan itu pun haram. Karena apa? Setiap pesulap pasti ingin dapat pujian. Coba ada pesulap gak ditepuk tangan, kira-kira gimana? Sedih mereka, gak laku. Yang namanya pesulap itu ingin menunjukkan kepada audiens bahwa nih loh, aku tuh bisa, aku tuh hebat. Kalau ada pesulap tidak dipuji, gak ditepuk tangan, gak dapat penghargaan, gak laku, ya gak bisa ditonton, gak ada yang mau nonton, siapa? Maka di situ yang haram bukan sihir, tapi karena perbuatan itu adalah telah berbuat sia-sia, gak ada gunanya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda bagusnya, sempurnanya iman seseorang, orang beriman itu meninggalkan segala sesuatu yang ada manfaat untuk akhiratnya. Adakah sulap manfaat untuk akhirat? Untuk agama? Berpahala? Yang ada dosa, melalaikan, dan akhirnya apa yang terjadi? Ingin dapat pujian, perbuatannya riya sepanjang perbuatan sulapnya. Maka itu bukan masuk kepada sihir. Tapi ada sulap-sulap yang seperti sulap atas bantuan setan, sihir namanya. Sihir-sihir di mana orang yang berbuat mendapat perlindungan dari setan. Pak, di negara kita banyak sekali orang-orang yang melakukan sihir bukan untuk mencelakakan orang, pamer kekuatan, digorok pakai pedang, gak luka Pak, betul Pak, dikasih api gak kebakar Pak. Coba kalau Bapak sesek api gimana Pak? Tapi pelakunya tidak mungkin akan terang-terangan. Coba yang gorok orang lain, gak bakal bisa. Kenapa? Sesungguhnya itu dikelabui mata kita. Oleh siapa? Oleh setan dengan pelaku sihir tadi. Si pelaku sihir ini membuktikan saya tuh kebal, ditusuk gak mempan dan seterusnya. Atau betul-betul kebal gak mempan, betul-betul perlindungan setan. Maka sihir yang seperti ini adalah sihir jenis kedua. Yakni apa? Dia meminta bantuan-bantuan jin dari kalangan jin, setan dari kalangan jin, untuk menjadikan dirinya seperti orang yang punya kekuatan, punya keahlian, bisa mengelabui orang-orang yang melihatnya. Meskipun tidak mencelakakan orang, tetap ini haram dan ini syirik besar. Yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah sihir yang menggunakan bantuan setan secara langsung dalam rangka untuk mencelakakan atau untuk mencari keuntungan dunia dengan bantuan setan. Pak, di negara kita mohon maaf Pak, mau pemilu, ada nggak calon dewan yang datangnya ke dukun? Ada Pak? Aneh atau aneh bin ajaib Pak ini Pak? Tapi ini terjadi atau tidak? Terjadi. Dukun-dukun itu ada yang dukun beneran, ada yang dukun palsu. Andai kata itu dukun beneran, kemudian minta bantuan kepada setan supaya apa? Mempengaruhi orang-orang biar bisa memilih dia dengan karisma dan seterusnya, maka dukun-dukun itu memberi apa? Memberikan semacam susuk-susuk atau macam-macam benda-benda yang bisa ditanamkan ke tubuh orang itu, dirapalkan ke tubuh orang itu, sehingga orang itu di hadapan manusia seakan-akan punya karisma. Kalau untuk orang-orang yang menjadikan orang lain jatuh cinta, apa namanya itu? Pelet dan seterusnya, itu semuanya melalui setan. Maka itu haram. Apalagi ketika melalui bantuan setan lalu menggunakan untuk mencelakakan manusia. Sihir di zaman Nabi Musa gak ada untuk mencelakakan manusia, hanya untuk pamer kekuatan. Tapi sihir di zaman modern Pak, sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab, mulai sihir itu untuk mencelakakan manusia. Belajar dari mana mereka? Mereka meyakini seakan-akan yang mengajarkan sihir adalah zamannya Nabi Sulaiman. Ada Allah utus 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut
yang dianggap telah mengajarkan sihir. Maka di sini penulis menyebutkan salah satu penggalan dari surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 102. Walaqad alimu laminashtarauhu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka belajar, yakni mereka mengajarkan sesuatu yang dengan sihir itu dia membeli kepentingan dunia, dijualnya akidahnya akhiratnya, yang sesungguhnya untuk akhiratnya dia tidak punya keuntungan sedikit pun. Yang ada adalah kerugian. Saya ingin bacakan secara lengkap karena ayatnya cukup panjang. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki alat komunikasi bisa dilihatnya, yakni surat Al-Baqarah ayatnya ayat 102. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Mereka, yakni orang-orang para tukang sihir, mengikuti apa-apa yang dibaca, yang diajarkan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu kira-kira bisa mensihir nggak Pak? Bisa, tapi atas izin Allah, dan itu bukan sihir. Ini sesungguhnya bukan sihir, tapi para pengikut setan-setan menganggap Sulaiman tukang sihir. Saya tunjukkan nanti beberapa ayat tentang itu, di mana Sulaiman dianggap tukang sihir, padahal tidak. Itu terjadi bukan sihir, tapi atas izin Allah. Maka orang-orang tukang sihir itu, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setan itu yang kafir. Bukan Nabi Sulaiman, setan itu yang kafir. Yakni apa? Yu'allimuna nasa sihr. Setan-setan itulah yang mengajarkan kepada manusia sihir-sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah mengutus dua malaikat Harut dan Marut yang Allah utus kepada negeri Babylon. Di saat itu Allah tidak mengutus dua malaikat itu, dan wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun. Tentang apa? Hatta yaqula, sampai malaikat itu berkata, innama nahnu fitlatun fala takfur. Kami ini hanya cobaan bagimu, jangan kamu kufur. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat di negeri Babylon, Harut dan Marut. Di dalam tafsir diceritakan Allah mengutus dua malaikat yang berwujud manusia. Lalu malaikat itu mengajarkan sihir-sihir atas izin Allah untuk cobaan manusia. Apakah nanti si tukang sihir mempelajari kepada sihir dari malaikat ini karena iman kepada Allah atau karena untuk kepentingan dunia? Maka sebelum dua malaikat tadi, yaitu Harut dan Marut, mengajarkan sihir-sihir yang itu terjadi atas izin Allah, maka dua malaikat itu berkata kepada orang-orang yang mau belajar, jangan kamu kafir, innama nahnu fitnah. Kami berdua itu cobaan dari Allah. Kami akan mengajarkan ilmu, tapi jangan sampai kafir. Jangan sampai ilmu ini kemudian digunakan untuk kesalahan. Contoh Pak, ada orang punya ilmu bagaimana cara bisa membuka mobil ketika kuncinya ketinggalan. Ini tujuannya untuk baik atau untuk buruk Pak? Tujuannya untuk baik atau untuk buruk? Pernah nggak kita ketinggalan kunci dalam mobil Pak? Repot atau repot banget? Ternyata sederhana ilmunya, pakai tali begini terbuka. Dan bagi orang yang pikirannya baik, yang beriman, kira-kira itu dimanfaatkan untuk apa? Kebaikan, untuk diri maupun menolong. Saat pintu kita, mobil kita kekunci, kita bisa buka. Ada tetangga, ada teman kita, mobilnya kekunci, kita bisa buka. Untuk kebaikan. Tapi maaf, orang yang pikirannya jahat, salah siapa Pak? Salah yang ngajarin atau salah yang belajar? Nah, salah yang belajar. Kenapa? Sesuatu yang baik digunakan untuk keburukan. Seperti itulah Allah mengajarkan kepada dua malaikat yang Allah utus di negeri Babylon, Harut dan Marut. Dan malaikat itu Allah perintahkan dalam rangka wujud manusia. Lalu mengajarkan ilmu-ilmu sebagai cobaan. Ini hanyalah cobaan dari Allah. Aku mengajarkan atas izin Allah. Fala takfur, kata malaikat.
Jangan kamu kufur. Setelah belajar ini, jangan kamu kufur. Apa yang terjadi kemudian? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka sihir-sihir, tukang sihir yang belajar sihir itu dari sihir-sihir yang diajarkan untuk kebaikan, ini cobaan, jangan dipraktekkan untuk keburukan, malah mereka mengajarkan dari kedua malaikat tadi yang sesungguhnya Allah tidak inginkan, dan dua malaikat mengajarkan bukan ingin keburukan, dimanfaatkan untuk menjadikan berpisahnya, tafarraqu, bercerainya antara suami dan istri. Pak, perceraian suami dan istri itu adalah sihir, Pak. Sihir dari perbuatan setan secara langsung kepada manusia melalui apa? Sifat-sifat buruk yang langsung diberikan oleh setan-setan itu kepada pelaku. Maaf, kalau suami istri itu pemaaf, penyabar, baik, ketika ada pertikaian, pertengkaran, kira-kira gontok-gontokan, ribut, lempar-lemparan barang, atau bicarakan dengan baik? Maaf, saya ingin bertanya, Bapak Ibu meskipun pernikahan mungkin sudah puluhan tahun, pernah nggak Pak berantem? Jangan ngomong nggak pernah, saya nggak percaya. Pasti pernah. Sekecil apapun, gara-gara makanan, gara-gara ucapan, gara-gara perbuatan, subhanallah, gara-gara gerakan tubuh, ini bisa jadi pertengkaran. Suami yang baik saat mau bertengkar pasti dengan kata-kata yang baik. Bertengkar boleh, berselisih boleh, tapi dibicarakan dengan baik. Istrinya pun demikian. Tapi yang emosi, maaf, terjadinya perceraian gara-gara apa, Pak? Emosi. Kata-kata yang gak baik, tidak sabar. Siapa yang menyebabkan sifat tidak sabar? Syaitan. Rasul mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad, al-ajalatu minasyaitan. Sifat ajalah, sifat tidak sabar, sifat tergesa-gesa, sifat-sifat buruk itu dari syaitan. Maka syaitan mensihir-sihir tiap-tiap manusia, suami istri, supaya apa? Timbul kebencian pada diri masing-masing pasangan. Dengan kebencian itu akhirnya berpisah. Bisa dari kebencian langsung dari masing-masing, atau kebencian melalui adanya orang lain, orang ketiga. Suami ada wanita lain, perempuan ada laki-laki lain. Maka timbul kebencian, setan tepuk tangan. Maka siapa yang paling berjasa di kalangan para setan di hadapan iblis, laknatullah, rajanya setan, yang bisa memisahkan dua orang dalam pernikahan, yang dicerai oleh permusuhan sesama manusia. Bahkan permusuhan yang tidak diakibatkan orang lain, hanya ego masing-masing suami dan istri. Ini salah satu perbuatan sihir. Sihirnya siapa? Setan yang langsung kepada manusia. Bagaimana cara setan mensihir manusia? Tanpa bantuan siapapun, tanpa pengaruh siapapun, manusia itu disihir oleh setan. Dengan apa? Sifat-sifat setan langsung masuk ke dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudur, membisik-bisikkan ke dalam dada-dada manusia. Itulah caranya. Surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 16 dan ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, ini perkataan iblis laknatullah ketika diusir oleh Allah dari surga. Karena apa? Karena membangkang perintah Allah. Iblis saat itu meminta kepada Allah keringanan. Fabima aghwaytani, disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat, ya Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sungguh aku akan ganggu manusia, aku datangi manusia, disihir langsung oleh setan kepada manusia yang bersangkutan. Didatangi dari sebelah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan setan iblis laknatullah bahkan berkata,
engkau akan mendapati semua manusia tidak bersyukur. Perkataan siapa ini, Bapak? Iblis tak takut. Dan ini dibuktikan. Bukankah banyak manusia diganggu oleh setan langsung tanpa bantuan manusia? Dan ini kita harus hati-hati. Makanya saudara sekalian, bagaimana cara kita membuffer dari gangguan setan? Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang. Jangan pernah tinggalkan. Kita tadi terhalang karena ada kajian, gak apa-apa. Nanti setelah kajian kita bisa berzikir. Sudah sampai rumah, silakan Anda berzikir di rumah meskipun gak di sini. Lakukan zikir pagi petang. Karena itu cara kita membentengi diri dari gangguan setan. Ini cara meruqyah yang paling bebas. Minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Maka seperti itulah caranya setan. Gimana cara setan mendatangi kita? Kita nggak lihat, tapi bagaimana caranya? Surat Al-Hijr, surat 15, ayat yang ke-39 dan ayat 40. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Subhanallah. Wahai Rabbku, disebabkan engkau telah menyatakan diriku sesat, maka aku sungguh-sungguh akan sesatkan seluruh anak cucu Adam, manusia semuanya. Bagaimana caranya? Aku akan menjadikan perbuatan buruk di muka bumi terasa. Nah, itu caranya, Pak. Itu caranya, Pak. Sesuatu yang buruk disulap oleh setan, disihir oleh setan terhadap kita, dari pandangan kita, dari hawa nafsu kita, menjadi baik. Pak, mohon maaf, laki-laki, siapapun meskipun usianya sudah di atas 50-60, katanya syahwatnya sudah berkurang, tetap aja ketika lihat aurat wanita yang tersingkap, yang mulus, yang betul-betul kinclong, mata kita gimana, Pak? Mata kita gimana, Pak? Saya yakin, Pak, minimal curi-curi, Pak. Meskipun enggak, mungkin kalau yang anak muda belototnya langsung sampai muter. Kalau yang tua mungkin sempat melirik dikit, tapi curi-curi juga. Maaf, penglihatan itu kira-kira orang yang punya iman, tahu itu salah, tahu itu haram, apa yang terjadi, Pak? Dipalingkan. Dipalingkan, udah gak peduli lagi. Tapi yang imannya kurang, nah perbuatan siapa itu, Pak? Jadi kata setan, itu rizki itu, bonus itu. Allah katakan itu haram, itu buruk. Setan katakan apa, Pak? Baik, itu rizki nomplong. Maaf, bagaimana cara setan mengatakan itu? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini dari satu sisi, baru dari pandangan, Pak. Belum dari pandangan, belum dari sisi yang lain. Coba, Pak. Maaf, ini bapak-bapak, saya uraikan kepada bapak-bapak. Bapak-bapak bekerja, penghasilannya pas, tapi tidak berlebih banget, pas lah. Suatu ketika ditawari sesuatu yang lebih, melalui korupsi, melalui manipulasi, melalui sogokan, dengan keuntungan berlipat tanpa pernah ada yang lihat, dan aman kedudukan bapak. Kira-kira apa yang terjadi? Tolak atau terima, Pak? Hawa nafsu kita mengatakan baik karena setan. Tapi hati nurani kita, iman kita mengatakan apa? Haram. Kira-kira yang lebih dominan yang mana, Pak? Hawa nafsu setannya atau imannya, Pak? Yang di sini imannya insya Allah. Udah gak kerja lagi, udah pada pensiun, mau korupsi dari mana? Coba lagi aktif, ya Allah, Pak, subhanallah. Yang korupsi itu bukan orang miskin, bukan orang bodoh, orang pinter. Itu nyata. Itu cara setan berubah sesuatu mindset, Pak. Apa dari kata setan? Surat Al-Hijr ayat ke-39. La uzayyinanna lahum fil ardh. Kami jadikan bagi mereka, yakni manusia, perbuatan-perbuatan jahat terasa indah. Itulah cara setan menyesatkan. Itu sihir secara langsung, yang sering kita tidak sadari. Apakah pelakunya bukan syirik? Tidak, pelakunya dosa besar, bukan syirik. Karena nggak ada kaitannya kerjasama dengan setan.
Itu cara setan menyihir manusia. Tapi tukang-tukang sihir itu bekerja sama dengan setan. Bagaimana caranya? Melalui praktek perdukunan, sihir, kemudian dia minta upah dari manusia, lalu dia bekerja sama dengan setan, jin yang durhaka kepada Allah, lalu jin itu minta bayaran. Bayarannya apa, Pak? Tukang sihirnya minta bayarannya apa? Duit dari manusia. Jinnya minta bayarannya apa? Syirik. Jangan kamu ibadah kepada Allah. Jangan sholat, jangan zakat, jangan puasa. Katakanlah zakat, sholat, puasa, tapi jangan niat karena Allah. Kalau niatnya karena Allah gak bakal bisa itu setan bantu. Kemudian bagaimana? Harus pakai kalimat-kalimat, harus pakai zikir-zikir yang diajarkan oleh setan. Dan jangan praktek di tempat terang, prakteknya harus di tempat. Dulu di zaman Rasul, sebelum Rasul dan di zaman Rasul, dukun-dukun prakteknya kapan, Pak? Kapan prakteknya dukun? Malam. Dukun sekarang prakteknya kapan, Pak? Malam. Dan karena setan itu gak mau keluar di waktu siang, maunya setan keluar kapan? Di waktu matahari telah terbenam. Maka persyaratan setan kepada dukun harus apa, Pak? Semua praktek dukun pasti gelap, remang-remang. Ruangannya dicat warna gelap. Dan lampunya hanya sedikit pedupaan, remang-remang. Kenapa kalau terang? Gak bisa, Pak. Gak bisa. Tapi itulah manusia, ingin tetap bekerja sama dengan setan. Akhirnya bekerja sama dengan setan. Bagaimana caranya? Laki-laki dari kalangan dukun manusia, laki-laki dari kalangan tukang sihir manusia, minta bantuan dari kalangan jin yang kafir. Jin yang beriman dimintai bantuan bisa tak? Tidak bisa. Sama dengan orang yang beriman, gak bakal minta bantuan setan. Coba kita buka surat Al-Jin, surat 72. Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Jin, surat 72. Kita bisa lihat dari ayatnya, ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Sesungguhnya ada di antara laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka bantuan jin kepada manusia itu tidak menambah kebaikan, tidak menambah kemuliaan, bahkan menambah apa? Rahaqa. Maka akan menambah sesat, menambah kerugian. Gak ada yang namanya tukang sihir itu untung tuh gak ada, Pak. Tapi di dunia untung iya, karena dapat pujian, karena dapat proyek, karena dapat bayaran. Tapi di hadapan Allah itu rugi. Kenapa? Karena itu keinginannya jin dari kalangan jin, yaitu setan dari kalangan jin, laknatullah, yang mau bekerja sama. Apakah semua jin mau kerja sama dengan manusia? Tidak. Kalau manusianya minta tolong, kalau nggak dimintai tolong, jin nggak bakal menolong. Kenapa? Apalagi ada jin-jin yang beriman, nggak bakal mau menolong. Jin ada yang beriman loh, Pak. Jin ada yang Islam, sama seperti kita. Coba kita lihat ke ayat berikutnya. Di ayat yang ke-11. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Dan sesungguhnya di antara kami, yakni para jin, ada jin-jin yang saleh, ada pula jin yang tidak seperti itu. Tidak saleh berarti durhaka. Kunna tara'iqa qidada. Kami para jin menempuh jalan berbeda-beda. Ada yang lurus jalannya, ada yang bengkok jalannya. Dan di ayat 12 mengatakan, wa anna dhananna an lan nu'jizallah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya jin-jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula melepaskan dirinya nanti dari Allah di yaumil akhir. Artinya apa? Jin yang beriman sadar gak bakal bisa lari dari tanggung jawab di hadapan Allah. Maka mereka beriman. Tapi jin yang durhaka, maaf Pak, manusia Pak,
Manusia yang beriman sadar nggak bahwa akan kembali pada Allah, akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka beranikah berbuat durhaka? Beranikah berbuat dosa? Nggak berani. Tapi manusia yang durhaka tahu, sadar ketemu Allah, nggak bisa lepas dari Allah, tapi tetap aja bandel. Jin pun sama demikian. Maka kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Di antara kami jin ada yang Islam dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharru rasyada. Maka barang siapa di antara kami yang Islam, maka sesungguhnya kami memilih jalan yang lurus. Kami memilih rasyid, kami memilih petunjuk, kami memilih kebenaran. Jin yang Islam begitu, Pak. Masing-masing menempuh jalan sendiri-sendiri. Bagaimana jin yang kafir? Maka dikatakan wa ammal qasitun fakanu li jahannam haqaba. Adapun jin-jin yang kafir di antara kalangan manusia dan makhluk jin, maka betul-betul akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Betul, Bang? Bahan bakar api neraka apa ini? Ya, manusia dan jin dikumpulkan bersama menjadi bahan bakar api neraka bersama-sama. Walaqad dzara'na li jahannam minal jin wal ins. Sungguh kami telah kumpulkan dan kami telah penuhi, yakni penghuni neraka jahanam itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Allah katakan di surat 7 Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannam katsir minal jin wal ins. Dan sungguh kami telah penuhi dan kami akan penuhi isi neraka jahanam. Banyak penghuni neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Yang durhaka, bukan yang muslim, bukan yang imannya benar. Kenapa kok mereka memenuhi neraka jahanam? Lahum qulub, mereka Allah kasih hati nurani, la yafqahuna biha, tapi hati nurani yang enggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, mereka Allah kasih mata penglihatan, la yubsiruna biha, tapi matanya penglihatannya enggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adzan, mereka Allah kasih telinga, la yasma'una biha, tapi telinganya enggak dipakai untuk mendengar ketetapan-ketetapan Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu diibaratkan oleh Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih adall, lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu setan. Maka sungguh dari uraian ayat-ayat tadi jelas sihir itu perbuatan durhaka. Sihir itu perbuatan yang diharamkan. Sihir baik itu untuk kebanggaan, untuk dipamerkan, atau sihir untuk mencelakakan, merugikan manusia, maka sihir-sihir itu tetap haram hukum. Di sini kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhi olehmu 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang menjadikan manusia bisa menyebabkan terjerumus di dalam neraka jahanam. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan manusia itu, yang menyebabkan manusia binasa nanti di yaumil akhir? Qala, Rasulullah menjawab, pertama, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Kedua, wasihar, perbuatan sihir, ini pun haram. Wa qatlun nafsi allati haramallahu ila bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali membunuh dengan cara yang hak. Membunuh jiwa hukumnya haram, tapi ada jiwa yang halal untuk dibunuh. Siapa Pak? Jiwa yang halal untuk dibunuh. 1, orang murtad yang memusuhi Allah, yang menyerang Islam, halal darahnya atau diusir dari negeri. 2, siapa Pak? Laki-laki yang membunuh orang lain, dibunuh, kisos, halal. Jadi membunuh orang yang membunuh itu halal. Maka di sini dikatakan tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Yang ketiga, suami atau istri orang yang sudah pernah menikah, baik itu masih dalam berkeluarga atau sudah bercerai lalu berzina,
muhson dan muhsonat, maka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Membunuh halal karena sesuai dengan aturan Allah. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malil yatam, memakan harta anak yatim. Wa tawaliya yaumal zukhfi, dan lari dari medan pertempuran di saat terjadi hari peperangan. Lari dari medan perang. Kemudian wa qadful muhsanatil mu'minati ghafilatin, dan menuduh orang-orang laki-laki dan perempuan yang tidak lalai, yang beriman, tetapi dituduh bahwasanya mereka adalah berlaku keji, yang diperbuat zina. Nuduh orang tidak zina dituduh zina. Ini 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya tadi pertama disebut apa? Syirik. Kedua, sihir. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian, jauhi perbuatan syirik, jauhi perbuatan sihir seperti apapun, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, termasuk di antaranya sihir adalah perdukunan. Nah, kalau perdukunan itu khusus sihir untuk mencelakakan orang. Pak, pernah mendengar kabar, cerita atau bahkan menyaksikan orang nggak sakit apa-apa, tiba-tiba terasa sakit, diperiksa ke dokter kemana-mana, nggak ada penyakitnya. Ada? Ternyata tiba-tiba di dalam perutnya ada sesuatu, benda-benda yang nggak masuk akal. Bisa nggak paku dimasukin ke perut, Pak? Bisa nggak caranya? Orang nelen paku ada nggak sih yang mau? Itu perbuatan sihir, pengen dipuji orang, ketangkasan saja, bantuan setan. Tapi betul-betul bisa si tukang sihir melalui praktek perdukunan dengan mendapat bayaran dari orang, mencelakakan orang. Ini dukun khusus. Kalau sihir tadi bukan hanya untuk mencelakakan, Pak. Tapi kalau praktek perdukunan adalah permintaan seorang manusia kepada para jin yang durhaka dari kalangan jin, yaitu setan laknatullah, dengan bayaran kesyirikan dari pelakunya, lalu membantu untuk mencelakakan orang. Itulah praktek perdukunan. Kalau di daerah Afrika di sana ada yang namanya voodoo. Kalau di zaman Rasul apa, Pak? Dukun itu, Pak. Banyaknya para wanita kalangan Yahudi. Rasul pernah disihir dengan cara apa? Didukuni oleh seorang wanita Yahudi ahli kitab dengan cara apa? Rambutnya Rasul yang diambil dari sisir yang terbuat dari besi, lalu rambut itu diuntai dengan kain, kemudian diikat, kemudian ditanam di sumur. Lalu melalui itu disihir. Rasul pun terkena sihir. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasul mengiku, badannya panas, demam. Ketika ditanya sakit apa Rasulullah, tidak ada yang tahu. Tapi demam, mengiku, panas, menggigil. Sakit yang sesungguhnya sakit itu tidak seperti sakit normal. Maka kemudian malaikat Jibril mendatanginya. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya aku demam ya Jibril, aku mengiku ya Jibril. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah disihir. Siapa yang menyihir ya Jibril? Seorang wanita Yahudi dari tukang sihir yang membuhul-buhul. Itulah salah satu perintah ketika kita supaya terganggu dari sihir, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka Rasul selalu perintah kita setiap kita selesai sholat apa? Setelah semua zikir dan doa kita baca, kita tutup dengan ayat kursi. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Jangan pernah tinggalkan. Lalu ketika zikir pagi dan petang berapa kali, Pak? Ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Karena di surat Al-Falaq itu ada perlindungan dari tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung pada Allah, Rabb penguasa waktu falaq, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluk. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari segala kejahatan tukang-tukang sihir, perempuan-perempuan sihir apabila membuhul-buhul untuk disihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kedengkian, kehasadan manusia apabila manusia dengki. Bukankah perdukunan itu prakteknya karena kedengkian manusia ingin mencelakakan orang? Baca ayat ini dengan tartil. Maka dukun-dukun itu sesungguhnya bekerja sama dengan setan, laknatullah. Kemudian apa?
membuat penyakit-penyakit, keburukan-keburukan kepada manusia. Maka apa yang terjadi dengan Rasul ketika itu diberitahu oleh Jibril, buhul-buhul itu diletakkan tukang sihir di satu tempat di sumur. Sumur yang sudah kering, yang sudah ada sumbernya. Maka Rasul perintahkan kepada Ali untuk apa? Menuju ke sumur tersebut. Lalu diambil, ternyata benar sumur itu warnanya merah, seakan-akan seperti api yang membara. Kemudian diambil, dibawalah kemudian kepada Rasul. Kata Rasulullah, musnahkan saja, tanam saja sudah. Kemudian apa? Diurai itu tadi, yang dibuhul tadi, lalu ditanam oleh Rasul. Ya Rasulullah, apakah aku perlu membalas wanita tadi? Jangan. Panggil dia, dipanggil oleh Rasul. Ditanya, kenapa engkau menyihir aku? Memang aku hendak menyihir aku hendak menyalahkan kamu, aku hendak membunuhmu. Demi Allah, tidak mungkin Allah memberikan wewenang kepadamu untuk membunuh aku. Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya kita penggal aja di lehernya wanita tukang sihir ini? Jangan, aku sudah diselamatkan oleh Allah. Bebaskan. Kalau Bapak disihir, ketahuan yang menyihir, Bapak diapain itu? Wow, panggil preman. Dibebaskan. Ini Rasul, Pak. Subhanallah. Kenapa? Itu orang Yahudi, orang kafir. Maka bagi mereka berlaku itu gak ada masalah. Bahkan pernah Rasul, Pak, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Kasusnya mirip-mirip itu. Sama. Diracun. Ketika Rasul mau makan, ternyata Jibril memberitahu itu ada racun. Sudah sempat sampai ke tenggorokan. Apa yang terjadi kemudian? Dimuntahkan kembali. Kata Anas bin Malik, demi Allah aku melihat bekas racunnya itu membekas terlihat di leher beliau. Tapi ada sahabat Rasulullah yang makan kemudian mati. Kemudian ditangkap si wanita Yahudi tadi yang memberikan racun, dipanggil oleh Rasul, ditangkap di hadapan kepada Rasul. Kenapa engkau meracun aku? Memang aku sengaja hendak membunuh ya Muhammad. Terang-terangan, Pak. Maka Umar bin Khattab melihat wanita kayak gini, geramnya luar biasa, Pak. Mau dipenggal lehernya langsung. Biarkan ya Umar, biarkan. Aku sudah selamat, bebaskan. Dibebaskan. Allah Akbar, kalau kita boro-boro disakiti orang, mau dibunuh, diracun, baru diomongin, tahu gak kamu diomongin dia loh. Oh yang benar, udah marah, Pak. Baru katanya diomongin, belum tentu benar. Maaf, di negara kita, Pak, banyak gak laporan pencemaran nama baik? Wong memang namanya cemar kok malah mengadu pencemaran nama baik, seakan-akan Anda baik. Nah, inilah manusia, ingin harga dirinya seakan-akan mulia. Padahal Allah yang mengetahui siapa orang yang paling mulia, siapa orang yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Maka pakai perdukunan ini, saudara sekalian, ini adalah kerjasama antara manusia dengan jin yang durhaka, setan. Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita mendatangi para dukun, para kahin? Bolehkah kami percaya dengan apa-apa yang dikatakan oleh dukun? Jangan percaya. Tapi terkadang yang dikatakan oleh dukun benar. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang benar itu adalah dibisikkan oleh jin kepada si tukang dukun, lalu disampaikan kebenaran satu dari jin itu dicampur dengan 100 sampai dusta bahkan lebih. Maaf, di antara dukun ngomong, Pak, meramal, Pak. Nah, itulah salah satu dukun itu meramal. Nasibmu begini, begitu. Kamu jangan begini, begitu, dan seterusnya. Maka kalau kamu pengen kaya, pengen sukses, begini dan begitu. Ramalan-ramalan seperti itu perbuatan sesat. Jangan pernah datang. Kenapa? Itu perbuatan sesat. Ini termasuk adalah ilmu gaib yang dipelajari oleh manusia, bekerja sama dengan setan laknatullah, yang sesungguhnya banyak di antara jin-jin laknatullah yang durhaka, menguping pembicaraan. Ketika Allah perintahkan malaikat, bukankah tiap hari malaikat diutus oleh Allah 2 kali? Kapan? Tadi waktu subuh, bertugas mengawasi waktu siang. Nanti waktu sore, waktu malam, bertugas mengawasi waktu malam. Di waktu asar. Dan saat manusia Allah perintahkan malaikat turun membawa urusan, dan dicuri firman Allah itu kepada malaikat oleh jin-jin. Makanya kadang kita melihat ada panah-panah api, meteor. Itu adalah melempar jin-jin yang durhaka. Dari situ ada yang benar 1 kata, 2 kata, dicampur dusta. Maka biasanya orang kalau sudah datang ke dukun, gimana Pak? Percaya.
Apalagi kalau tepat yang dikatakan, gagalnya banyak, percayanya tapi terus menerus. Suksesnya cuma sedikit, bayaran duitnya terus banyak. Dan ternyata perdukunan di zaman kita lebih modern lagi. Perdukunan untuk menyembuhkan penyakit. Bapak, ibu-ibu pernah dulu di daerah kita di Bekasi, ada seorang ustadz, maaf tanda kutip, yang ternyata cara menyembuhkan bagaimana caranya? Pindah penyakit ke kambing, harus bawa kambing hitam. Pindah penyakit ke ayam, pindah penyakit ke telur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sayangnya banyak pasien yang percaya saat itu, Pak. Ternyata belakangan, dukun, dusta, menyamar menjadi seorang alim, seorang ustaz. Seorang ustaz yang betul-betul mengetahui demi Allah gak mungkin akan berbuat begitu. Pasti mengajarkannya apa? Ruqyah syariah. Bukan dengan cara itu. Itu bisnis terselubung. Akhirnya apa? Betul seakan-akan sembuh saat itu. Nanti kumatnya bertubi-tubi. Akhirnya tergantung. Ada pula yang sesungguhnya bukan dukun, cuman dusta saja. Dulu ada ustadz yang masih muda, keren. Ternyata ya termasuk tim pemburu hantu yang biasa nangkepin hantu. Masukin botol, ditutup, gak apa-apa. Bisa kemana-mana nebus sama botol, masa gak nebus? Bodoh banget itu si hantu. Yang lebih bodoh pemirsanya, percaya lagi tuh Pak. Itu lebih bodoh itu Pak sebetulnya. Lalu kan membuat praktek perdukunan, yakni dengan cara apa? Menyembuhkan, tapi disembuhkan di ruangan gelap yang harus bayar sekian-sekian maharnya kan. Akhirnya apa terbukti? Dusta. Ditangkap, hancur sekarang. Bahkan prakteknya di tempat yang sangat mewah di daerah Pondok Indah sana. Akhirnya kan ketangkap, kemudian dipenjara, dipanggil oleh MUI, disuruh taubat, ngaku. Inilah Pak, seperti itu. Dia tidak melalui setan, tidak. Tetapi ini praktek perdukunan yang mengelabui manusia. Tujuannya satu Pak, dunia. Orang kalau sudah terperdaya dengan dunia, biasanya akhiratnya menjadi lupa. Maka sesungguhnya hanya semata Allah semata yang mengetahui tentang yang baik. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui bagian darinya melalui perdukunan atau yang lainnya, atau mempercayai siapa yang mengaku, maka dia telah menjadikannya sekutu bagi Allah. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita percaya dengan praktek perdukunan. Jangan pernah datang, bahkan jangan pernah bertanya sedikit pun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in." Barang siapa datang kepada arrafan. Arrafan itu adalah dukun yang meramal-ramal, Pak. Seakan-akan tahu yang akan datang, tahu yang akan terjadi. Lalu datang kepada dukun bertanya sesuatu. Fasaddaqahu bima yaqul. Lalu membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Maka siapa yang datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, salatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah. Di sini dikatakan arafan. Ada yang kedua maknanya, man ata kahinan. Barang siapa datang kepada dukun. Apa bedanya arafa dengan dukun dengan kahin? Kalau arafa itu tukang ramal, yang meramal-ramal yang akan datang. Sok tahu Pak, maka namanya arafa, seakan-akan tahu yang akan terjadi. Contohnya meramal itu kayak apa Pak? Garis tanganmu ini begini. Wah, kamu lihat garis tangannya tuh begini-begini. Itu namanya arafa. Orang sok tahu yang akan terjadi. Betulkah yang terjadi itu dilihat dari garis tangan? Itulah caranya perdukunan. Sehingga apa? Orang-orang kemudian datang meramal sesuatu. Kalau kamu pengen begini, harus begini, begitu dan seterusnya. Itu namanya arafan. Kemudian tentang kahin. Kahin itu biasanya ada beberapa macam. Bisa dukun-dukun yang praktek dalam rangka untuk berbuat sesuatu. Kalau zaman sekarang itu dukun yang, kalau di zaman kita ada apa Pak? Pawang Pak. Kemarin Pak ada acara apa Pak? Ya Allah, bodoh bener. Saya mendapat share dari seorang jamaah, menurut Ustaz gimana? Nggak usah peduli, ngapain? Tapi saya sempat buka. Di langit itu ada AC yang besar. Saya yang megang remote-nya. Ya Allah. Lakal sehatnya juga nggak kepake Pak.
Tapi ada yang percaya. Loh, pembesar kita nyuruh dia kok. Aneh atau aneh Pak ini Pak? Itu namanya dukun. Hujan tetap hujan. Makanya orang-orang dari luar negeri bingung, Indonesia itu ngapain begitu. Hujan tetap hujan. Mungkin kalau benar-benar kering, hujannya reda, wah itu mungkin tambah awat lagi. Qadarullah, Allah tetap berikan hujan. Kalau kira-kira kering, kira-kira gimana? Wih, hebat itu pahlawan. Udah pasti itu bayarannya jadi tambah gede itu udah. Orang mau kawinan aja panggilnya pahlawan, Pak. Bener nggak di negara kita begitu, Pak? Itulah yang disebut kahin. Maka barang siapa datang ke dukun, fasaddaqa bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang itu kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi mempercayai adanya dukun, bertanya kepada dukun itu kafir. Maaf Pak, dukun itu sekarang bukan kita datangi. Dukun itu sekarang bukan kita datangi. Dukun mendatangi kita atau kita yang mendatangi dia dengan keinginan kita. Datang gak harus ke tempatnya dukun. Datang di meja, datang di tempat tidur, datang di kamar dengan membuka fasilitas ini. Apa contohnya Pak? Nanti ada bab tentang ilmu nujum. Bertanya tentang horoskop perbintangan. Saya yakin waktu muda pernah begitu Pak. Asmara membara, bintangnya Sagittarius, bintangnya kalau, oh ini contohnya jodohnya tuh cocoknya ini. Jangan harus ini, kalau mau bisnis harus hari ini. Betul begitu Pak, ada Pak? Sekarang kita datang ke sini Pak. Dan dukun-dukun yang seperti itu meramal-ramal. Dulu ada nama orangnya sudah meninggal sekarang, alhamdulillah. Allah urusannya Allah nanti. Namanya Mamah Loreng-Loreng dulu ya. Dia melamal-lamal kepada para artis datang, awas kamu jangan punya mobil warnanya ini. Kalau punya mobil ini kamu mati nanti pakai ini di sana di sini. Dia mati juga nggak pernah dia tahu. Inilah manusia, perdukunan seperti itu tidak pernah benar. Maka sesungguhnya orang-orang yang menjadi dukun di zaman Rasulullah masih membiarkan Pak. Tapi di zaman Umar bin Khattab disebutkan, kata Bang Umar, an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka dukun laki-laki, dukun perempuan yang betul-betul berpraktek menjadi dukun dibunuh oleh Umar. Sampai sekarang di Arab Saudi Pak, jika ada orang nyata-nyata terjadi praktek dukun dan betul-betul menjadi dukun, gak ada kata lain, dipenggal, dibunuh. Kenapa? Itu akan merugikan banyak orang. Syirik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Tapi sebelum dibunuh tentu dinasehati untuk supaya apa? Bertobat dulu. Jika betul-betul mau bertobat dan betul-betul mau memperbaiki, maka dilepaskan. Jika tidak, maka kalau ketahuan praktek kembali, tidak ada kata lain, dibunuh. Sebab perdukunan ini adalah salah satu hal yang bisa mencelakakan manusia dunia dan akhirat. Juga dari Jundab berkata secara marfu, haddus sahiri dorbatun bisayif, hukuman pidana atau had untuk orang-orang yang praktek pada perdukunan adalah dipenggal lehernya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah bab tentang sihir dan dukun, yakni praktek sesuatu yang minta bantuan syaitan, yang pada hakikatnya semua itu adalah kesyirikan. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Pak Arif, apakah ada pertanyaan atau dicukupkan? Baik. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kami cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan kajian ini bab tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Insyaallah nanti kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah tentu saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh khilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.